Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, sobat seram edukasi. Apa kabarnya nih hari ini? Nah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar ya. Oke, nah untuk yang belum kenal, perkenalkan, nama Mas Fahri. Nah, Mas akan membawakan video pembelajaran mengenai pembahasan soal IPA kelas 6 SD. Ayo kita mulai. Oke, soal pertama. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini ada tabel. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, maka adik-adik lakukan dulu apa? Baca dulu soal pertanyaannya, yaitu apa? Berdasarkan tabel di atas, ciri-ciri anak laki-laki pada masa pubertas. Nah, berarti apa? Cukup cari ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki aja. Nah, lihat ke tabelnya. Lihat nomor 1, dadang bidang. Nah, ini benar. Oke, kita tandai ya. Tandai. Nah, ini benar. Lebih basah juga iya. Suara lebih berat iya. Pinggul membesar ini tidak, karena ini adalah ciri pada pubertas anak perempuan. Badan bertambah tinggi bisa. Nah, tapi yang lebih tepat untuk perubahan secara pubertasnya adalah di nomor 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Oke, itu dia. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Berikut ini merupakan ciri-ciri hewan ovivar. Nah, ovivar itu apa? Nah, ovivar itu hewan yang bertelur. Asal kata dari ovo, telur. Nah, ciri-cirinya apa? Bisa terbang? Enggak juga. Memiliki rahim? Salah. Kenapa? Karena memiliki rahim itu hanya pada vivipar. C. Tubuhnya berbulu? Salah. Nggak tepat sih, nanya nggak hanya berbulu ini maksudnya unggas ya, bedai bulu dengan rambut. Nah, kalau bulu itu pada unggas, kalau rambut itu pada mamalia. Nah, ini sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena ovivar itu nggak hanya pada si unggas. Nah, jadi ini kurang tepat ya. C. Yang D, tidak berdaun telinga. Nah, ini yang benar. Kenapa? Semua hewan yang ovivar. Nah, hewan ovivar itu apa aja sih? Nah, tadi ada unggas, ya kan, atau burung-burung, ya kan. Lalu ada apa lagi? Nanti ada reptil, ya kan. Nanti ada ikan, serangga. Nah, mereka itu hewan-hewan tersebut itu enggak ada daun telinganya. Nah, maka ciri benar adalah D jawabannya, tidak berdaun telinga untuk yang ovivar. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar apa kalau adik-adik tahu? Nah, ini adalah gambar umbi ya, umbi kentang. Nah, tumbuhan seperti tampak pada gambar atas berkembang biak dengan udah jawabannya umbi ya. Jadi umbi kentang. Umbi jawabannya. Yang keempat, hewan berikut yang berkembang biak dengan cara vivipar. Nah, vivipar artinya apa? Hewan yang melahirkan. Asal kata dari viva, hidup. Berarti dia melahirkan generasi yang sudah hidup langsung. Nah, beda tadi sama ovipar. Kalau ovipar itu yang masih telur, ovo. Nah, jadi hewan yang berkembang biak dengan melahirkan apa aja? Yo. Nah, udah tahu lah pasti jawabannya ya. A. Kelinci dan tikus. Oke. Kita lanjut berikutnya. Ke soal nomor 5. Jenis hewan berikut yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Oke. Apa itu vegetatif? Nah, berarti kalau misalnya ada vegetatif nanti lawannya adalah generatif. Nah, vegetatif itu artinya berkembang biak dengan cara apa? Menggunakan anggota tubuh. Sementara kalau generatif dia berkembang biak dengan cara menggunakan alat kelamin dan sel kelamin. Nah, itu ya. Sementara kalau vegetatif, nah itu ada apa aja? Nanti ada vegetatif alami dan buatan. Nah, tergantung. Nah, karena kita bicara soal hewan, maka vegetatif tadi, misal yang alami, nah itu adalah apa? Pembelahan pada pembelahan sel ya, pembelahan sel pada bakteri, hewan, bakteri atau protozoa. Nah, lalu ada apa lagi? Nanti kalau yang alaminya itu ada planaria, itu dengan fragmentasi, lalu nanti ada tunas pada hidra. Nah, itu yang vegetatif alami. Nah, sebenarnya kalau pada hewan yang vegetatif buatan, untuk sekarang ini ya masih susah ya kan, meskipun katanya ada cloning itu masih belum efektif ya. Kita bahas langsung ke ini aja. Nah, jadi jawabannya apa? Yang vegetatif hewan yaitu adalah paramecium. Nah, paramecium ini apa? Paramecium ini adalah hewan bersel satu atau protozoa. Nah, dia itu masuk dengan cara
pembelahan sel perkembangbiakannya. Jadi jawabannya adalah D, paramecium. Lalu ke nomor 6. Bagian bunga seperti tampak pada gambar merupakan yang merupakan kelamin betina ditunjukkan huruf. Nah, oke. Kita bahas ya, mulai dari yang A. Nah, A itu apa? A ini tunjukkan pada yang tengah, itu adalah kepala putih. Nah, yang B. B itu apa? B itu tunjukkan ke benang sari. Ya, benang sari. Lalu yang C. C itu adalah apa? Mahkota. Sementara D ini adalah bakal buah atau bakal biji. Nah, jadi karena yang diminta adalah alat kelamin betina. Nih, alat kelamin betina. Jadi pada bunga itu ada dua alat kelamin. Alat kelamin betina dan jantan. Yang betinanya, alat kelamin betina adalah nih, putik yang A. Itu ya. Sementara kalau misalnya yang jantan, nah, kalau alat kelamin jantan itu yang ini. Apa? Benang sari tadi, atau kepala sari atau serbuk sari. Tuh. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Soal nomor 7. Untuk mendapatkan jenis tumbuhan semangka yang baik, para petani menanamnya dengan cara apa? Nah, adik-adik pernah lihat tanam semangka kan? Nah, tanam semangka itu ditanam dengan cara apa sih sebenarnya? Oke, jadi caranya adalah dengan biji ini ya. Nah, jadi semangka itu ditanam dengan cara biji. Oke. Lalu yang ke nomor 8. Mengembangbiakkan tumbuhan dengan cara seperti tampak pada gambar di atas dilakukan dengan cara. Nah, ini gambar apa? Ini adalah gambar dengan teknik cangkok. Oke, teknik cangkok. Oke. Nah, stek. Stek itu udah tahu adik-adik. Stek itu contohnya kalau misalnya batang ubi kayu atau singkong, nah itu dipotong-potong sejengkal, itu tekniknya adalah stek. Jadi stek itu dengan menggunakan anggota bagian dari tumbuhan, bisa batang, akar, atau bagian yang lainnya, itu nanti dipotong sejengkal-jengkal. Biasanya batang sih di sejengkal lalu ditanam. Nah, kalau misalnya nanti tumbuh, maka itulah tekniknya namanya stek. Nah, lalu kalau okulasi tahu. Nah, okulasi itu teknik menggunakan penempelan mata tunas. Mata tunas pada tanaman lain ditempelkan ke tumbuhan yang kita kendaki untuk ditumbuhkan atau dibudidayakan. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Tumbuhan berikut yang dikembangbiakkan menggunakan stek batang adalah, nah tadi stek batang. Tadi yang Mas singgung yaitu adalah ini singkong. Oke. Gampang kan? Nah, oke, kita lanjut ke nomor 10. Nah, ini tadi gambarnya masih sama, gambar cangkok. Berikut ini merupakan keuntungan perkembangbiakan dengan cara seperti tampak pada gambar di atas, kecuali. Nah, hati-hati ya, ada kecuali. Berarti cari yang salah. Oke. Kira-kira, kenapa sih petani itu mau mencangkok tanaman musim untuk apa? Nah, biasanya petani itu menggunakan teknik cangkok itu untuk memperbanyak tanaman yang dianggapnya itu unggul. Jadi pengen disesuai dengan induknya ini, jadi diperbanyak dengan cara namanya cangkok. Nah, selain itu, cangkok itu dapat mempercepat masa proses pembentukan buah itu. Nah, jadi kita bahas ya opsinya. Yang A, rasa buahnya sama dengan induk, benar. Kita cari yang salah karena kecuali. B, sifat keturunan sama induknya, benar. C, batangnya kokoh, belum tentu. D, cepat berbuah. Nah, udah dapat kan? Berarti yang kecuali adalah C, batangnya kokoh. Oke, ini yang salah ya. Kenapa batang kokoh? Karena biasanya batang kokoh itu adalah tanaman yang dari awal tanam dari biji itu. Itu batangnya lama semakin setiap tahun kan membesar, maka batang kokoh. Sementara kalau pada tanaman cangkok, batangnya adalah hasil cabang yang kita kuliti lalu kita bungkus sehingga nanti akan terangsang membentuk akar. Nah, jadi batangnya belum tentu kokoh kalau misalnya cangkok itu. Oke, itu dia pembahasan soal kali ini. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan ke ini, bisa ke WA kita atau bisa juga langsung di akun media sosial. Silakan ketikkan di kolom komentar ya kan, Adik-adik. Nah, terima kasih untuk waktunya. Semoga pelajaran ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.